Baik, selamat malam Enci, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Lania Medonua dengan NIM 231011050088. Baik, sekarang saya akan membahas atau membuat video mengenai tanaman tradisional yang biasa digunakan di daerah saya di NTT atau di daerah Nagekeo untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan kepasifikan dengan dosen pengampu Enci Pienci Feralin Mabuat SSI MSI. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tanaman tradisional yang biasa digunakan di daerah saya di NTT, secara khusus di daerah Flores, Kabupaten Nagekeo, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih tanaman tradisional ini. Jadi tanaman tradisional ini merupakan tanaman yang ditanam dan diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Namun masyarakat zaman dahulu kala menggunakan tanaman tradisional ini sebagai pengobatan dan bisa juga menjaga kesehatan. Mereka mewariskan ini berdasarkan atas pengetahuan mereka dan atas pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tanaman tradisional ini. Yang pertama kita membahas mengenai kelebihan dari tanaman tradisional ini. Yang pertama, kelebihannya itu sangat mudah diakses atau didapat dan harganya sangat relatif murah dibandingkan dengan obat-obat modern. Yang kedua, tanaman tradisional ini lebih relatif aman karena efek sampingnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat modern. Yang ketiga, obat tradisional ini memiliki efek multiguna, yang artinya banyak obat tradisional ini memiliki efek yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ada beberapa tanaman tradisional ini dipercayai dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit. Yang kelima, mendukung pengobatan modern. Jadi tanaman tradisional ini dapat digunakan sebagai pendukung pengobatan modern untuk meningkatkan efektivitasnya. Adapun kekurangan dari tanaman tradisional ini, yang pertama itu kurangnya terstandarisasi. Jadi kualitas dan efektivitas tanaman tradisional ini dapat bervariasi tergantung dari berbagai faktor seperti asal tanaman, cara pengelolaan, dan dosis yang digunakan. Kemudian kurangnya penelitian dari ilmiah. Masih banyak tanaman tradisional yang belum diteliti secara ilmiah untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. Yang ketiga, potensi dan interaksi obat. Jadi tanaman tradisional ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan modern dan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang kelima, dosis yang tidak tepat. Jadi penggunaan tanaman tradisional ini dengan dosis yang tidak tepat ini dapat berbahaya bagi kesehatan para pengguna. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai tanaman tradisional yang biasa digunakan di daerah saya. Yang pertama itu adalah jahe atau Zingiber officinalis. Merupakan tanaman tradisional yang banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Di daerah Nagekeo, jahe sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Salah satu manfaat jahe yang sering digunakan oleh masyarakat Nagekeo adalah sebagai obat untuk meredakan nyeri. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan rasa sakit pada berbagai kondisi seperti pada sakit gigi, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Kemudian masyarakat di daerah NTT, khususnya di daerah Nagekeo itu sering mengonsumsi jahe dalam bentuk teh atau ramuan tradisional untuk meredakan nyeri yang mereka alami. Selain itu, jahe juga memiliki sifat antipiretik, yaitu dapat menurunkan demam. Ketika seseorang mengalami demam, mengonsumsi jahe itu dapat membantu menurunkan suhu tubuh dan memberikan efek penenang. Kemudian jahe juga terkenal sebagai obat yang dapat meredakan masalah pencernaan. Kandungan senyawa aktif dalam jahe ini dapat membantu meredakan mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya. Dalam pengobatan tradisional di daerah Nagekeo juga, jahe ini memiliki kegunaan sebagai obat untuk mencegah atau meredakan berbagai masalah pernapasan seperti batuk dan pilek. Kemudian jahe memiliki sifat ekspektoran juga yang membantu mengencerkan dan meredakan batuk. Jadi banyak sekali manfaatnya.
Yang kedua adalah tanaman kencur. Jadi tanaman kencur adalah tanaman yang sangat populer yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah Nagekeo termasuk Indonesia juga. Kencur ini memiliki nama latin atau nama ilmiahnya yaitu Kaempferia galanga atau merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Zingiberaceae. Masyarakat di daerah Nagekeo telah lama menggunakan kencur sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Kencur diketahui memiliki sifat antiinflamasi, antiseptik, dan antispasmodika. Oleh karena itu, kencur sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk meredakan gangguan pencernaan, mual, muntah, dan masuk angin. Selain itu, kencur juga digunakan sebagai obat tradisional untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan peradangan. Di Nagekeo, masyarakat juga memiliki keahlian dalam mengelola kencur menjadi berbagai produk olahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu produk olahan yang populer dalam minuman kencur yaitu yang terbuat dari ekstrak kencur yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti madu dan jahe. Kemudian minuman kencur ini diyakini memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina, meredakan batuk, dan menghangatkan tubuh. Selain itu, kencur juga dapat diolah menjadi minyak kencur yang digunakan sebagai obat luar untuk meredakan nyeri otot atau digunakan dalam pijatan tradisional. Selain itu, kencur juga dapat dikeringkan dan digunakan sebagai rempah-rempah dalam berbagai masakan tradisional. Jadi tanaman kencur ini tumbuh dengan subur di daerah Nagekeo dan dapat ditemukan di kebun-kebun atau pekarangan rumah masyarakat. Karena kegunaannya yang beragam, kencur menjadi salah satu tanaman yang sangat bernilai bagi masyarakat di daerah Nagekeo. Selain itu, tanaman ini juga menjadi bagian dari warisan budaya tradisional pengobatan di daerah Nagekeo ini. Dengan keunikan dan manfaatnya, tanaman tradisional kencur terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Nagekeo sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Nagekeo. Berikut adalah cara pembuatan ramuan jahe dan kencur. Yang pertama adalah cara pembuatan jamu wedang jahe. Jadi berikut merupakan rahasia atau cara membuat wedang jahe yang enak dan segar. Yang pertama kita menyiapkan bahan yaitu 1 ruas jahe ukuran besar, 2 batang serai, 200 gram gula jawa, 150 gram gula pasir, dan 1000 ml air. Kemudian kita siapkan atau kita ambil 1 ruas jahe ukuran besar lalu dibakar sampai matang. Setelah matang kita angkat dan cuci bersih jahe yang sudah dibakar. Kemudian kita geprek 2 batang serai dan jahe yang sudah dibakar. Lalu kita siapkan panci dan masukkan 200 gram gula jawa, 150 gram gula pasir, jahe, serai, dan 1000 ml air. Masak semua bahan sampai gula larut air mendidih dan beraroma kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kemudian, lalu angkat dan sajikan wedang jahe yang enak dan segar. Tarat, selamat menikmati, terima kasih. Yang kedua adalah resep beras kencur. Bahannya yaitu 100 gram kencur yang sudah dikupas dan dicuci, 100 gram jahe, 150 gram gula merah, 250 gram gula pasir, 200 gram beras, 1500 ml air mentah, 500 ml air dingin matang. Yang pertama siapkan jahe, kemudian geprek jahe. Kemudian siapkan panci, masukkan jahe, gula merah, gula pasir, dan 1500 ml air. Kemudian masak semua bahan sampai matang dan mendidih. Setelah itu matikan kompor, siapkan blender, kemudian masukkan 200 gram beras kencur dan 500 ml air matang dingin. Kemudian blender semua bahan sampai halus. Lalu tuang beras kencur yang sudah dihaluskan ke dalam rebusan air gula jahe. Dan selanjutnya saring jamu beras kencur. Jamu beras kencur siap disajikan dan dinikmati. Selamat mencoba. Sekian video dari saya, terima kasih. A few moments later.